menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud padamu. Kamu sama kurang ajarnya sama Anissa ya? Berani-beraninya membujuk kami? Iya. Jadi Anissa sudah datang lebih dulu. Dia pasti sengaja menjelek-jelekan ayahnya biar Irsyad tidak keluar dari penjara dan rencana pernikahan kami semakin tertunda. Anissa selalu saja mengacaukan aku sama Irsyad. Anissa mohon, Pak Polisi, Ayah nggak tahu apa-apa. Anissa, kamu jangan sedih ya. Ayah tuh harus tinggal di sini. Sepertinya kamu akan lama di penjara, sayang. Karena Anissa dan Taskia bersekongkol untuk membiarkan kamu lama di penjara. Sepertinya mereka sengaja untuk mengacaukan rencana pernikahan kita, sayang. Renata, jangan pernah bicara yang bukan-bukan tentang keluarga aku. Mereka tuh nggak mungkin tegang lihat aku di penjara seperti ini terus-terusan, Ren. Aku tahu keluarga aku udah berusaha semaksimal mungkin. Aku bukan yang nuduh. Aku cuma bilang kenyataannya. Sekarang pengacara kamu, apa sih bisanya pengacara kamu? Karena sampai sekarang kamu masih di penjara, kamu belum keluar juga. Ngapain sih kamu bawa pengacara aku segala? Selama ini pengacara aku tuh bisa aku andalkan, Ren. Aku yakin pengacara aku udah bekerja sebaik mungkin. Dan aku yakin keluarga aku nggak akan pernah menusuk aku dari belakang. Jadi sebaiknya mulai sekarang kamu nggak usah mengkambing hitamkan mereka. Asal kamu tahu, Irsyad, tadi aku pergi ke rumah korban itu untuk menarik tuntutannya. Tapi kamu tahu apa yang mereka bilang? Mereka bilang Anissa pergi ke rumahnya hanya untuk mengejek nenek itu dan keluarganya. Dan sampai sekarang kamu tahu mereka masih sakit hati sama omongan Anissa. Dan itu sebabnya kamu belum bisa keluar dari penjara. Karena mereka tidak menarik tuntutannya. Kamu tuh benar-benar kelewatan ya. Aku tahu kamu nggak suka sama Anissa. Tapi kamu nggak bisa menuduh Anissa seenaknya, Ren. Tapi Irsyad, aku... Pergi kamu sekarang juga. Dan sebaiknya kamu lupakan aku, Ren. Karena sekarang ini aku tuh butuh wanita yang bisa mencintai keluarga aku, bukan malah menyanyikan mereka, Ren. Kenapa, Pak? Bapak capek ya? Wajar kalau kerja itu capek. Tapi kita patut bersyukur karena kita sekarang udah punya pekerjaan dan tempat tinggal yang baru. Pak, Dut mau ke sana dulu ya. Tapi jangan nakal ya. Tidak, jangan pakai sebut aja ah. Memang penting digigit.
Aduh, gatal panas. Aduh, perih. Wah, merah. Umi, tolong Umi, sakit ini panas. Aduh, gatal. Bonteng, kamu kenapa sih teriak-teriak seperti itu? Ini Umi, tuh lihat tuh. Perut Mang Bonteng pada merah-merah semua itu. Perih, gatal. Aduh, masa panu merah? Tadi banyak semutnya. Umi, tadi Bang Bonteng tidur mulu. Yang suka ngerjain Bapak. Makanya dari gigitin semut. Kamu itu kualat, makanya kamu tuh harus bantu Pak Bejo kerja. Harus kerja sama. Jangan semena-mena sama pegawai baru. Iya, sama kerja. Iya deh, janji. Umi nggak bakalan semena-mena lagi dah sama Mas Bejo ya. Ya, nyengir. Feeling. Iya, ini jangan-jangan ini nih bocahnya yang songong, yang masukin semut ke perut Mang Bonteng ya. Kudu dihukum ini. Ini hukum lo. Umi. Udah, kamu sekarang harus bantu Pak Bejo. Jangan gangguin Didot. Setuju, Mi. Kudu dihukum yang berat. Harus bantuin Pak Bejo. Jangan ganggu Didot. Ini. Irsyad udah benar kelewatan. Dikasih tahu yang benar dia malah nggak nurut. Dia nggak nyadar kalau sekarang anaknya membiarkan dia berlama-lama di penjara. Anissa, anak itu harus dikasih pelajaran. Jangan panggil aku Renata kalau aku menyerah. Pokoknya aku akan tunjukkan pada Irsyad, aku akan buktikan kalau ini semua karena Anissa. Aku harus cari cara. Kira-kira apa yang bisa membuat Irsyad percaya? Saya tahu Ustazah itu suka sama saya. Tapi bukan berarti Ustazah bisa bermain licik seperti ini, Ustazah. Kau tempatku meminta, kau beriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pergunakan waktu bicara baik-baik ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Pak Irsyad, gimana keadaannya Bapak? Alhamdulillah saya baik, Ustazah. Seperti yang Ustazah lihat. Ayah Pak, ini saya bawain rantang isinya makanan untuk buka puasanya Bapak. Terima kasih, Ustazah. Selama ini saya tuh selalu makan makanan seadanya di penjara. Saya tuh senang sekali Ustazah sama Bu Salma sudah membawakan saya makanan. Syukurlah kalau Pak Irsyad senang kita bawakan makanan. Ustazah, gimana keadaan Anissa? Apa selama saya di penjara dia baik-baik aja? Mudah-mudahan Anissa nggak tambah nakal, Ustazah. Pak Irsyad nggak usah khawatir soal Anissa. Anissa baik-baik aja kok. Ustazah, Bu Salma, apa betul Anissa pergi ke rumah sakit menemui nenek-nenek yang saya tabrak? Iya, kita memang mengantar Anissa menemui nenek itu 2 kali. Jadi kalian berdua yang mengantar Anissa? Ustazah, apa betul Anissa datang ke rumah sakit itu dan memaki-maki nenek itu dan bilang dia disuruh sama saya? Tolong jawab dengan jujur. Saya mau semuanya diceritakan dengan jujur. Jangan ada yang tutup-tutupi. Ustazah, kayaknya Bu Salma udah salah ngomong nih. Harusnya tadi Bu Salma diem aja. Sekarang gimana dong? Ibu Salma, tolong jangan bisik-bisik di depan saya. Dan tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa betul Anissa maki-maki nenek-nenek itu dan bilang dia disuruh sama saya? Pak Irsyad, Anissa memang datang ke rumah sakit untuk menemui nenek itu. Dan di sana
terjadi kesalahpahaman. Saya mohon, Pak, jangan marah lagi sama Anissa ya. Anissa itu niatnya baik kok. Jadi semua omongan Renata itu benar. Aku udah menyalahkan dia, padahal dia memberitahu aku yang sebenarnya. Ustazah Aisyah, sebagai seorang guru yang baik, Anda seharusnya bisa mengajarkan Anissa dengan benar. Bukan malah membuat Anissa jadi nakal. Sebelumnya saya udah pernah bilang kan sama Ustazah untuk menyadarkan Anissa kalau sebentar lagi saya tuh akan menikah sama Renata. Tapi kenapa tidak Ustazah lakukan? Saya tahu Ustazah tuh suka sama saya. Tapi bukan berarti Ustazah bisa bermain licik seperti ini, Ustazah. Renata, kenapa kamu menangis? Memangnya ada apa? Ini apa ada sangkut pautnya dengan Pak Irsyad? Ini memang menyangkut Irsyad, Nek. Kamu nggak perlu memohon-mohon di depan kami. Karena kami tidak akan menarik tuntutan kami. Saya juga terpaksa, Mbak. Sebenarnya saya malu datang kemari lagi dan memohon-mohon pada kalian. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Cuma ini cara yang bisa saya lakukan. Saya mohon, Nek. Tolong Nenek cabut tuntutan terhadap ayah dari bayi yang sedang saya kandung ini, Nek. Seandainya saya memiliki umur yang panjang, tapi ternyata umur saya tidak akan bertahan lama, Nek. Dokter baru mengetahui ketika saya memeriksa kandungan. Dan dia mengatakan bahwa saya mengidap penyakit kanker, Nek. Dan saya hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama, saya bisa menggugurkan kandungan saya dan mengangkat kanker saya. Tapi pilihan yang kedua adalah saya membiarkan kandungan saya dan melahirkan anak saya. Tapi hidup saya tidak akan bertahan lama karena saya akan menikah. Maka dari itu saya datang kemari. Karena saya ingin meminta kepada Nenek untuk menarik tuntutan terhadap Irsyad, ayah dari bayi yang saya kandung, Nek. Saya tidak mau menggugurkan anak saya. Karena itu adalah hasil dari cinta kami, Nek. Saya mohon kepada Nenek untuk segera mencabut tuntutan itu. Agar ketika saya meninggal nanti, Irsyad masih memiliki keturunan. Agar anaknya bisa bersama dengan dia, Nek. Kamu nggak perlu berlutut di depan saya. Ayo, duduk ya. Kayaknya mereka mulai percaya sama omongan aku. Kalau Nenek tidak percaya, Nenek boleh lihat surat keterangan dokter bahwa saya dinyatakan mengidap penyakit kanker. Ini, Nek. Kenapa nggak kamu gugurkan saja kandungan kamu? Hah? Bukankah nyawa kamu itu lebih penting? Setelah kanker kamu diangkat, toh kamu bisa hamil lagi? Karena meskipun saya menggugurkan kandungan saya dan kanker saya diangkat, saya tetap tidak akan punya keturunan lagi, Mbak. Itu sebabnya saya meminta Nenek untuk segera mencabut tuntutan Irsyad. Karena dalam sisa hidup saya ingin melahirkan anak saya ingin menikah dengan Irsyad. Agar saat saya meninggal nanti, anak saya bisa bersama dengan ayahnya. Saya bersedia melakukan apapun yang Nenek minta. Dan saya bersedia memberikan semua harta saya. Karena buat saya, semua itu tidak ada artinya apabila kami tidak bisa hidup bersama. Kamu nggak perlu melakukan itu semua. Karena saya itu manusia, masih mempunyai hati nurani. Saya nggak akan tega memisahkan kalian berdua. Saya akan menarik tuntutan saya terhadap Pak Irsyad.
Benar? Nenek mau menarik tuntutan terhadap Irsyad. Terima kasih, Nek. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Nek. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Nenek. Mungkin sekarang mata hati Pak Irsyad sedang tertutup. Tapi nanti, pada saat Pak Irsyad sudah kehilangan segalanya, mungkin Pak Irsyad baru akan menyadari siapa yang sebenarnya baik dengan ketulusan hati dan siapa yang berpura-pura. Ustazah, sebagai seorang guru dan sebagai seorang ustazah, Anda tuh tidak sepantasnya memiliki sikap dengki dan iri. Harusnya sebagai seorang guru, Anda bisa mengajarkan anak didiknya dengan baik. Saya yakin selama ini ustazah sudah menghasut anak saya untuk tidak menerima keadaan Renata. Iya kan? Ustazah, mulai sekarang saya minta ustazah menjauhi anak saya dan tidak menghasut Anissa lagi. Ngerti, ustazah? Pak Irsyad, apa yang Pak Irsyad bilang itu nggak benar. Ustazah Aisyah nggak salah apa-apa. Ustazah, biar saya selesaiin dulu omongan saya. Supaya Pak Irsyad ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Irsyad, perasaan manusia itu nggak bisa dikontrol. Rasa itu tumbuh dengan sendirinya. Dan kalaupun memang Ustazah Aisyah menyukai Pak Irsyad, bukan berarti Pak Irsyad itu bisa menghina Ustazah dan menuduhnya yang bukan-bukan. Asal Pak Irsyad tahu, selama ini Bu Ustazah Aisyah adalah guru yang baik dan selalu menjadi contoh yang baik di pesantren. Seharusnya kita semua bisa mencontoh kebaikan hati dan juga kesabaran Ustazah Aisyah. Justru yang saya tahu, Ibu Renata yang nggak baik. Mungkin sekarang mata hati Pak Irsyad sedang tertutup. Tapi nanti, pada saat Pak Irsyad sudah kehilangan segalanya, mungkin Pak Irsyad baru akan menyadari siapa yang sebenarnya baik dengan ketulusan hati dan siapa yang berpura-pura. Ayo Ustazah, kita pergi. Yuk, Disti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kenapa sedih? Ustazah habis berantem sama siapa? Bu Salma, kenapa Ustazah sedih? Bu Salma ya yang bikin Ustazah sedih. Ayo, ngaku aja. Bukan, Ustazah Aisyah itu sedih bukan karena Bu Salma. Bu Salma sih, makanya Ustazah pergi. Bu Salma, cerita dong, kenapa sih Ustazah sedih? Ustazah Aisyah itu nangis karena ayahnya Anissa. Pak Irsyad itu udah nuduh Ustazah Aisyah yang bukan-bukan. Tadi kan Bu Salma sama Ustazah Aisyah jenguk Pak Irsyad ke penjara. Terus Pak Irsyad nuduh kalau Ustazah Aisyah itu udah ngajarin Anissa hal-hal yang nggak baik. Ayah ngomong gitu sama Ustazah Aisyah. Ayah kok jahat banget sama Ustazah Aisyah. Besok Anissa akan nyelesain semua masalah ini. Biar ayah tahu kalau Ustazah itu baik. Dan Anissa akan nyuruh ayah supaya ayah minta maaf ke Ustazah Aisyah. Jangan, nggak usah. Kenapa? Anissa jangan nemuin Pak Irsyad. Karena sekarang Pak Irsyad itu udah tahu kalau Anissa udah nemuin nenek, terus udah gitu menghasut nenek sampai nenek marah-marah dan gak jadi narik tuntutannya terhadap Pak Irsyad. Jadi ayah marah karena itu? Gimana dong Bu Salma? Nanti Anissa dimarah-marahin, nanti dihukum sama ayah. Gara-gara Bu Salma nanti Anissa dihukum. Sekian. Alhamdulillah. Akhirnya Mas Irsyad juga bisa dibebasin ya, Mas. Selamat, Sad ya. Terima kasih ya, Torik. Dari awal saya udah yakin kalau Anda pasti bisa bebasin saya. Sebenarnya yang bebasin kamu itu Renata, bukan aku. Kamu harus berterima kasih pada Renata. Renata? Emangnya apa yang dilakukan sama Renata sampai bisa mengeluarkan Mas Irsyad, Pak? Aku bertemu dengan nenek itu.
Dia mengatakan akan mencabut tuntutannya. Setelah terjadi permasalahan dengan Anissa, nenek itu tidak jadi menarik tuntutannya. Semalam Renata datang menemui nenek itu. Dan dia bicara baik-baik. Sehingga nenek itu mencabut tuntutannya. Masya Allah, Anissa. Anissa tuh benar-benar keterlaluan. Ini semua pasti gara-gara Ustazah Aisyah. Taskia, sebelum Anissa jadi tambah nakal, secepatnya juga kamu pindahkan Anissa dari sekolah itu. Aku nggak setuju, Mas. Mas masih ingat kan? Waktu Anissa sama Ustazah Aisyah dipisahin, Anissa itu langsung sakit, Mas. Dan kalau seandainya aja Anissa itu dipindahin sekolahnya, yang ada Anissa itu langsung sakit lagi, Mas. Dan aku yakin, ini semua pasti bukan kesalahan Ustazah Aisyah. Dan Anissa juga ngelakuin ini semua pasti ada alasannya, Mas. Jelas-jelas Anissa sama Ustazah Aisyah itu bersalah. Sekarang kamu malah belain mereka. Jangan-jangan kamu udah bersekongkol sama mereka dengan ngebiarin aku lama-lama di penjara dan aku membatalkan rencana pernikahan aku sama Renata. Iya kan? Masya Allah, Mas Irsyad. Mas, aku sama Anissa ini keluarga Mas. Gak mungkin aku tega ngelakuin ini semua ke Mas. Iya, tapi sekarang keadaannya itu seperti itu, Taskia. Irsyad, Taskia, sebaiknya kita nggak usah perbesar masalah ini. Yang terpenting kita mengucap syukur atas kebebasan Irsyad. Halo sayang, mumpung kalian semua ada di sini, sekalian Renata mau mengumumkan kalau calon suami Renata sudah bebas dari penjara. Jadi Renata akan melangsungkan pertunangan. Ya, akhir pekan kita akan membicarakan soal rencana pernikahan. Aduh Renata sayang, Mama seneng banget akhirnya pertemuan keluarga ini bisa dilaksanakan. Mama udah gak sabar, ingin cepat-cepat akhir pekan. Waduh, Renata, kamu bener-bener pinter deh cari suami. Karena saya mencintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Irsad, alhamdulillah saya senang sekali Pak Irsad sudah bebas. Terima kasih, Umi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Anissa, Di luar Anca lihat mobil ayah. Makanya Anca langsung ke sini. Pasti ayah mau ketemu sama Anissa kan? Anissa seneng banget ayah udah keluar dari penjara. saya tinggal dulu ya, supaya kalian lebih leluasa untuk berbicara. Mari permisi. Ayah nggak yakin kalau kamu senang lihat ayah keluar dari penjara. Bukannya kamu lebih suka kalau ayah lebih lama mendekam di penjara. Kok ayah ngomongnya begitu sih? Ayah tuh udah tahu semua kenakalan kamu. Kamu mendatangi nenek yang ayah serempet di rumah sakit kan? Supaya ayah lebih lama lagi mendekam di penjara. Anissa terpaksa ngelakuin itu ayah. Karena Anissa nggak mau ayah menikah sama Tante Renata. Maaf, saya kira Umi ada di sini. Permisi. Tunggu saja. Ada apa, Pak? Lebih baik Ustazah tetap di sini. Anissa, ayah ingin kamu sekarang berjanji untuk tidak nakal lagi. Kalau tidak, ayah akan memindahkan kamu di pesantren ini. Anissa janji Anissa nggak akan nakal. Tapi ayah janji ayah nggak akan menikah sama Tante Renata. Anissa, kemarin ayah juga udah membatalkan pernikahan ayah sama Tante Renata. Tapi ayah tuh udah janji sama Tante Renata dan Oma Mirna. Pokoknya pekan depan, ayah tetap akan mengadakan pertemuan keluarga. Supaya ayah bisa membicarakan tentang pernikahan ayah sama Tante Renata. Awal juga ayah ragu. Tapi begitu Tante Renata membebaskan ayah di penjara, ayah tuh jadi semakin yakin kalau Tante Renata adalah calon istri yang baik buat ayah. Jadi, Pak Irsyad tetap akan menikah sama Bu Renata. Hancur sudah harapanku untuk bisa mendapatkan cintanya Pak Irsyad. Ustazah Aisyah? Ustazah Aisyah kenapa? Ustazah, saya mohon tatap mata saya.
Saya mohon Ustazah. Kenapa Ustazah Aisyah menangis begitu mendengar saya akan menikah sama Renata? Karena saya mencintai. Mencintai siapa Ustazah? Saya mencintai Anissa. Karena Anissa sedih, saya juga ikut sedih. Ustazah, saya baru menyadari kalau mata Ustazah itu begitu indah. Seindah matanya almarhumah istri saya. Ya Allah, Anissa tahu Engkau terus mengabulkan doa anak kecil seperti aku. Anissa mohon keajaiban darimu ya Allah. Anissa mohon Kata Anu jangan berkania ayah sama Tante Renata ya Allah. Terima kasih karena selama ini Allah udah mengabulkan doa Anissa. Ya Allah, kasihanilah Anissa. Masya Allah. Udah lama sekali aku tidak memimpikan Syafa. Tapi kenapa baru sekarang aku mimpin Syafa? Di dalam mimpi aku tadi, Syafa ingin aku menjaga Anissa dengan baik. Dia juga nggak ingin kalau sampai Anissa sedih, apalagi sampai menderita. Aku juga nggak akan rela kalau sampai Anissa menderita. Syafa, aku janji sama kamu, aku akan menjaga dan merawat Anissa dengan baik. Kenapa aku selalu terbayang wajah Ustazah Aisyah? Padahal Ustazah Aisyah itu udah sering membuat aku kesal. Apa mungkin karena tutur kata dan sikap Ustazah Aisyah itu mirip dengan Syafa? Jadi aku lebih sering teringat Ustazah Aisyah dibanding dengan Renata. Kenapa pada saat tadi aku melihat Ustazah Aisyah menangis, hati aku jadi ikutan sedih? Ya Allah, aku jadi bimbang lagi sekarang. Apakah aku harus menikahi Renata atau tidak ya Allah? Irsyad, kenapa sih kamu nggak antusias banget? Emang kamu nggak senang kalau kamu nikah sama aku? Udah dulu ya Ren, aku mau nemuin Anissa sama Taskia. Assalamualaikum. Seumur hidup aku, Mas Irsyad belum pernah memarahi aku dan Anissa. Apalagi demi membela orang lain. Ternyata keadaan Renata udah benar-benar berubah sikap Mas Irsyad. Taskia, tunggu dulu sebentar. Mas mau bicara sama kamu. Maafin Mas ya. Tadi Mas sudah menuduh kamu yang bukan-bukan. Aku juga minta maaf ya kalau selama ini aku kurang mendukung Mas. Jadi aku ngerasa sedih. Tapi sekarang aku udah ngerasa senang karena kita bisa ngobrol lagi. Mas, kalau ada yang mengajal di hati Mas cerita aja sama aku. Tadi tuh Mas mimpiin Syafa. Dan di dalam mimpi Mas, Syafa tuh bilang kalau Mas harus bahagiain Anissa. Padahal belakangan ini Mas tuh lebih sering bikin Anissa sedih dibanding dia bahagia. Apa mungkin Anissa itu merasa sedih atau nggak setuju sama rencana pernikahan Mas karena Anissa belum merasa dekat sama Renata? Setelah Mas memimpikan Syafa dan memikirkan ucapan Anissa, Mas tuh jadi ragu untuk nikah sama Renata. Justru sekarang, Mas lebih sering kepikiran sama Ustazah Aisyah, Taskia. Kalau Mas masih ragu sama keputusan Mas, sebaiknya Mas sholat istiqoroh dulu. Karena sholat ini sangat bagus, Mas. Jika Mas dihadapkan dalam beberapa pilihan.
Dan Mas masih merasa ragu untuk memilih salah satunya. Mas jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk mengadakan pertemuan keluarga. Setelah sholat istiqoroh, dengan izin Allah, Mas pasti akan diberikan kemantapan di hati Mas. Dan insya Allah, itu yang terbaik buat Mas. Terima kasih ya Taskia. Mulai nanti malam, Mas akan sholat istiqoroh. Terima kasih ya. Duduk, kita ada ikutin Ustazah Aisyah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Aisyah, kok sedih sih? Ustazah lagi sedih karena kehilangan orang yang sangat Ustazah sayang. Ustazah baru ditinggal pacarnya ya? Enggak, cuman Ustazah lagi kangen sama keluarga. Udah lama gak ketemu. Kalau Ustazah kangen sama keluarganya, Ustazah telepon aja kayak Anissa. Kalau Anissa kangen sama ayah atau tante Taskia, Anissa langsung telepon biar Anissa nggak sedih. Seandainya aja aku bisa menelpon Pak Irsyad, tapi itu nggak mungkin. Sayang, kamu udah siapkan untuk pulang? Anissa udah siap, Ayah. Ayah masih marah nggak sama Anissa? Enggak kok sayang, Ayah udah gak marah lagi sama kamu. Tapi kamu harus janji, kamu gak akan nakal lagi, ya? Iya, Anissa janji ya. Sedih banget rasanya, cuma bisa memandangi Pak Irsyad dari jauh. Ustazah lagi ngeliatin apaan sih? Bu Salma ada apa kesini? Nggak ada apa-apa sih. Saya cuma pengen ngobrol aja sama Ustazah. Habisannya seharian di dapur, terus bosen Salma. Memangnya pekerjaan sudah selesai? Udah dari tadi, Salma kan kalau kerja cepet kesit deh. Kasihan Ustazah Aisyah. Dia cuma bisa memendam perasaannya. Padahal sebentar lagi Pak Irsyad mau menikah dengan wanita lain. Aku cuma mau ingetin kamu ya, besok jangan lupa datang ke acara pertemuan keluarga kita. Karena aku nggak mau kamu sampai terlambat lagi, ya? Halo? Irsyad, kamu dengar nggak sih aku ngomong? Iya Ren, aku dengar. Insya Allah aku besok datang ya. Sayang, kamu tau nggak? Aku tuh benar-benar seneng banget sampai aku tuh nggak bisa nunggu untuk besok. Karena aku nggak sabar pengen cepet-cepet ketemu sama kamu dan keluarga kamu. Ya sekarang aku lagi pilih-pilih baju sayang. Aku lagi bingung nih, mau pakai baju yang mana? Kira-kira kamu pakai baju apa sayang? Aku belum tahu Ren. Irsyad, kenapa sih kamu nggak antusias banget? Emang kamu nggak seneng kalau kamu nikah sama aku? Udah dulu ya Ren. Aku mau nemuin Anissa sama Taskia. Assalamualaikum. Setelah beberapa kali sholat istiqoroh, aku tuh semakin gak yakin buat nikahin Renata. Tapi aku gak akan mutusin hari ini. Nanti malam aku akan sholat istiqoroh lagi supaya aku yakin dan keputusan yang akan aku ambil. Kalau Bunda masih hidup, pasti Bunda senang banget bisa berkenalan sama Ustazah Aisyah. Kalau foto ini di mana sih? Ini tuh waktu kamu lagi di Bali, sayang. Ayah. Anissa tengah mengingat-ingat Safa. Apa mungkin dia kangen sama bundanya? Aku nggak mungkin membicarakan mengenai Renata sekarang. Sebaiknya aku tunggu sampai Anissa selesai melihat foto Syafa. Ayah, sini deh. Kita lihat foto Bunda yuk. Ya sayang. Anissa, kamu masih inget gak kebiasaan Bunda kamu itu apa aja? Sedikit. Karena kan Bunda meninggal waktu Anissa kecil.
Tante, ceritain dong. Bunda gimana? Bunda kamu tuh orangnya kayak gimana ya? Orangnya sabar, baik banget. Pokoknya hampir setiap hari Tante tuh nggak pernah ngeliat dia marah-marah. Pokoknya sabar banget deh. Sama seperti Ustazah Aisyah. Ustazah nggak pernah marahin Anissa. Hah, nggak kayak Tante Renata, kerjanya marahin Anissa terus. Menurut Ayah, Ustazah mirip Bunda nggak? Sayang, Ayah belum tahu kepribadian Ustazah Aisyah itu seperti apa. Jadi Ayah masih belum bisa membedakan antara kepribadian Ustazah Aisyah sama bunda kamu, sayang. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Kenapa Anissa selalu mengingat Ustazah Aisyah? Dan kenapa juga dia nggak pernah ingat dengan Renata? Kalau Bunda masih hidup, pasti Bunda senang banget bisa berkenalan sama Ustazah Aisyah. Saat kau limpahkan karuniamu dalam suniaku bersujud. Ya Allah, aku mohon petunjuk kebaikan darimu dengan ilmumu. Berikanlah kekuatan dengan kekuatanmu, ya Allah. Seandainya engkau tahu bahwa masalah ini adalah baik bagiku, dalam agamaku, kehidupan, dan jalan hidupku, tetapkanlah bagiku, mudahkanlah bagiku, dan berkahilah aku dengan masalah ini, ya Allah. Ya Allah, apabila engkau tahu bahwa masalah ini adalah buruk bagiku, dalam agamaku, dalam jalan hidupku, jauhkanlah aku dari dia. Jauhkanlah aku dari masalah ini, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah aku di dalam kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Dan ridhoilah aku di dalam kebaikan itu, ya Allah. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan. Pernikahan itu bukan karena ada paksaan dari orang lain, tapi harus datang dari hati kita, Ren. Ayah nggak jadi menikah sama Tante Renata. Alhamdulillah. Saya dobrak dulu ya. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan. Ayah akan tetap melangsungkan pertemuan keluarga, dan Ayah sama Tante Renta akan tetap menikah, sayang. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering